Gereja dan konseling. Buat banyak orang, kayaknya ini dua dunia yang beda banget ya kan? Yang satu buat urusan spiritual, yang satunya lagi buat masalah psikologis. Tapi, gimana kalau pemisahan ini sebetulnya adalah sebuah kekeliruan modern? Dan gimana kalau gereja justru seharusnya jadi tempat pertama yang kita tuju waktu kita punya masalah? Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dengan angka yang jujur aja cukup mengejutkan. Coba bayangkan, dari 4 pasangan yang menghadapi masalah pernikahan yang rumit, ternyata 3 di antaranya, iya, 3 dari 4, masalahnya itu sebetulnya bisa dihindari. Bisa dicegah kalau saja gereja menjalankan perannya dengan benar dari awal. 75%. Itu bukan angka kecil loh. Ini adalah sebuah potensi besar yang hilang dan jadi sinyal kalau ada yang kurang pas dengan pendekatan kita sekarang. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kalau gereja ternyata memegang kunci untuk mencegah begitu banyak masalah, kenapa ya kita justru seringkali mengalihdayakan atau melempar urusan konseling ini ke pihak luar? Kok bisa sampai begini? Itulah yang akan kita bongkar dalam pembahasan kali ini. Untuk menjawab itu semua, kita akan lihat 5 area penting. Kita mulai dari melihat betapa mengejutkannya keterpisahan ini, terus kita mundur sedikit, lihat sejarahnya. Setelah itu, kita akan bangun lagi dasar teologisnya, lihat gimana ini nyambung banget sama khotbah, dan kita akhiri dengan sebuah panggilan yang penting buat gereja hari ini. Oke, bagian 1, keterpisahan yang mengejutkan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau lagi ada masalah, apakah pendeta itu orang pertama yang kepikiran buat diajak konseling mendalam? Bagi banyak dari kita, mungkin jawabannya enggak. Dan yang lebih bikin kaget lagi, ternyata ide ini juga asing bahkan buat mereka yang lagi belajar jadi pemimpin gereja. Coba dengarkan kutipan dari seorang dosen teologi ini. Mahasiswanya, calon-calon pendeta masa depan, mereka kaget waktu dengar kalau konseling itu bagian dari tugas mereka. Nah, kalau para calon gembalanya aja nggak melihat ini sebagai panggilan inti, yang nggak heran kalau jemaatnya juga merasakan hal yang sama, ini menunjukkan betapa dalamnya jurang pemisah yang sudah terbentuk. Jadi, inilah inti masalahnya. Sebuah fungsi yang seharusnya jadi jantung pelayanan gereja, yaitu membantu orang-orang melewati masalah hidup, malah udah kayak di-outsource. Diserahkan ke pihak lain, gereja jadi nggak lagi dilihat sebagai garda terdepan untuk mencari pertolongan. Bagian 2, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Tentu saja, pergeseran sebesar ini nggak terjadi dalam semalam. Ada jejak historisnya yang membawa kita ke kondisi sekarang, dan bisa kita lihat dalam 4 langkah utama. Jadi, ada 4 langkah besar yang bikin konseling pindah dari gereja. Pertama, ada reaksi keras terhadap teologi liberal. Kedua, mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga para gereja yang kerjanya di luar struktur gereja lokal. Ketiga, konseling jadi sangat profesional dan dianggap sebagai bidang keahlian khusus yang terpisah. Nah, yang keempat, dan ini kabar baiknya, adalah tren yang lagi terjadi sekarang, sebuah gerakan untuk mengembalikan konseling ke rumahnya yang semestinya, yaitu di dalam gereja lokal. Oke, bagian 3, peran gereja yang ditahbiskan. Setelah kita tahu gimana kita bisa nyasar, sekarang waktunya kita lihat lagi petanya buat balik. Solusinya, menurut sumber kami, bukan ditemukan di teknik-teknik baru, tapi justru di landasan teologis yang sebenarnya sudah lama ada. Argumennya sederhana, konseling itu bukan pilihan, tapi amanat. Poin utamanya sebetulnya simpel banget. Tugas untuk membantu orang berubah, dan itulah kan inti konseling, itu sudah dipercayakan kepada para pemimpin gereja. Ini bukan tugas tambahan yang bisa dipilih atau enggak, tapi ini bagian dari job desk yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Coba lihat 2 kata Yunani ini, exousia dan dunamis. Anggap aja exousia itu kayak lencana otoritasnya, hak untuk bertindak. Sementara dunamis, dari sini kita dapat kata dinamit, itu adalah kekuatannya untuk benar-benar menghasilkan perubahan. Argumennya, kedua hal ini nggak datang dari sertifikat psikologi, tapi langsung dari Kristus. Inilah yang membuat konseling pastoral itu unik. Jadi, kalau kita rangkum pelayanan konseling seorang pendeta itu, pertama, ini adalah panggilan yang resmi dan ditahbiskan. Kedua, landasannya kuat di dalam Alkitab. Ketiga, kekuatannya juga datang dari firman itu sendiri. Dan yang terpenting, ini bukan sekedar kerjaan sampingan, tapi bagian inti dari tugasnya sebagai seorang gembala jemaat. Lalu gimana sih ini kelihatannya dalam praktik sehari-hari? Nah, ternyata ada hubungan yang sangat erat, hubungan simbiosis antara khutbah di mimbar dan konseling di ruang pribadi. Keduanya itu ibarat 2 sisi dari satu koin yang sama. Tampilan ini ngejelasinnya dengan gamblang banget. Khotbah itu pelayanan firman di depan umum buat orang banyak. Nah, konseling itu pelayanan firman yang sama tapi secara pribadi buat satu orang. Keduanya ini saling butuh. Tanpa konseling, khotbah bisa terasa kurang relevan. Sebaliknya, tanpa dasar khotbah,
konseling bisa kehilangan arah alkitabiannya. Oke, saya tahu apa yang mungkin lagi Anda pikirkan sekarang. Waduh, pendeta saya kan sibuknya bukan main, gimana mungkin mau nambahin beban konseling lagi? Ini keberatan yang sangat wajar. Dan yuk, kita bahas langsung. Nah, ini dia jawabannya, dan dalam banget. Justru karena konseling adalah pelayanan firman, sama pentingnya dengan khotbah, maka seorang pendeta nggak bisa dibilang terlalu sibuk untuk melakukannya. Analogi gembala yang ninggalin 99 domba buat nyari satu yang hilang, itu pas banget di sini. Mengabaikan konseling itu sama saja dengan mengabaikan salah satu tugas penggembalaan yang paling mendasar. Bagian 5. Panggilan untuk gereja. Jadi setelah semua ini, kita nggak bisa cuma berhenti di teori kan? Semua argumen yang kita bahas ini mengerucut pada satu hal, sebuah panggilan untuk bertindak. Dan ini dia panggilannya, dengan kata-kata yang wow, kuat banget. Ini adalah seruan agar gereja merebut kembali tugasnya. Dan perhatikan peringatannya, kalau kita menghalangi gereja melakukan ini, taruhannya bukan cuma soal efektivitas pelayanan, tapi kita bisa jadi sedang melawan sang kepala gereja itu sendiri. Jadi, kami mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba deh, bayangin sebentar, apa yang bisa terjadi di komunitas Anda, di keluarga-keluarga di sekitar Anda, kalau gereja Anda benar-benar menjadi pusat pemulihan dan konseling. Potensi perubahannya luar biasa sekali.